Malam hari ini, mari dengan iman katakan ada mujizat bagi saya yang percaya. Jangan ragukan lagi saudara, karena Yesus berkata bagi mereka yang percaya, bukan hanya bagi Yesus tidak ada yang mustahil, tapi bagi kita orang-orang yang percaya segala sesuatu itu pasti bisa terjadi. Yang kita akan melihat sama-sama firman Tuhan di malam hari ini saudara. Sama-sama kita akan buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-107. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-107. Kita akan lihat bersama-sama saudara di dalam ayatnya yang ke-19 dan juga yang ke-20. Sekali lagi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-107, ayatnya yang ke-19 dan juga ayatnya yang ke-20. Kita akan melihat sama-sama kebenaran firman Tuhan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah saudara, ini kasih oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus datang untuk menunjukkan betapa kasihnya luar biasa bagi kita. Yesus datang untuk menunjukkan betapa besarnya kasihnya bagi seluruh umat manusia. Itu dibuktikan saudara dengan kematiannya di kayu salib. Tapi saudara harus mengingat bahwa Yesus tidak hanya mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan dia berjanji satu saat nanti saudara, dia akan menjemput semua kita orang-orang yang percaya. Ketika Yesus datang memulihkan keadaan manusia, dia menebus manusia dari dosa. Kenapa saudara? Karena dosa membuat manusia hidup dalam penderitaan. Dosa membuat manusia tidak hidup dalam kedamaian, di mana damai itu sebenarnya disediakan bagi semua manusia yang percaya kepada Yesus. Dosa membuat manusia hidup dalam sakit penyakit saudara. Dosa membuat manusia hidup di dalam trauma secara emosional mungkin. Dosa membuat manusia hidup dalam ketidaktenangan. Itu sebabnya ketika Yesus datang saudara, Yesus mau memulihkan keadaan kita supaya apa? Sekali lagi, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera yang telah Yesus sediakan bagi saya dan juga bagi saudara. Dan ada 3 fakta saudara, saya mau membagikan kepada kita hari ini. 3 fakta atau 3 kenyataan yang harus kembali lagi kita menyadari. Malam hari ini kembali firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Tapi sebelumnya saudara, kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-9. Saya akan baca bagi saudara, saudara bisa mengikuti di rumah. Silakan baca Alkitab saudara, baik yang dicetak ataupun di handphone atau di iPad saudara. Silakan buka di dalam Markus pasalnya yang ke-9. Saya akan baca ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi Markus 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Ayat yang ke-27, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya lalu ia bangkit sendiri. Saudara, ini adalah cerita ketika ada seorang ayah yang datang kepada Yesus. Dia meminta Yesus, tolong anak saya yang mengalami bisu saudara. Tapi ini disebabkan oleh kuasa kegelapan. Nah, fakta yang pertama tadi saya katakan ada 3 fakta. Fakta yang pertama saudara, coba lihat yang ke-22 bagiannya yang
bagian A. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ini fakta yang pertama saudara. Iblis selalu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-18 ini sama saudara. Ketika roh ini merasuki atau menyiksa anak ini ada di dalam keadaan yang menderita. Bahkan membuat orang tuanya yang melihat juga sakit saudara, menderita melihat anaknya yang mengalami penderitaan. Orang tua mana yang senang melihat anaknya menderita? Tidak ada saudara. Tapi firman Tuhan menuliskan di sini bahwa yang pertama, iblis selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara harus tahu bahwa ketika iblis datang pada hidup manusia, pekerjaan iblis selalu mau menghancurkan. Iblis tidak pernah datang untuk memulihkan kehidupan manusia, saudara. Iblis tidak pernah datang untuk membuat manusia hidup dalam pemulihan. Iblis tidak pernah datang untuk membuat manusia hidup dalam damai sejahtera. Tujuan iblis selalu mau membuat manusia hidup di dalam penderitaan. Tujuan iblis selalu mau membuat manusia hidup di dalam kekecewaan. Tujuan iblis selalu mau membuat manusia hidup di dalam pertikaian, dalam perceraian. Tidak ada kasih satu dengan yang lainnya. Saudara lihat di ayatnya yang ke-22 ini. Di situ dituliskan ketika roh jahat itu datang kepada anak itu. Tujuannya untuk membinasakannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba lihat di dalam diri kita, di dalam hidup keluarga kita, dalam bisnis kita mungkin sudah, dalam pekerjaan, dalam apapun yang sementara kita hadapi atau sementara kita usahakan, sementara kita lakukan, saudara, situasi apapun, kalau di dalamnya ada pertikaian, kalau di dalamnya membuat kita hidup tidak di dalam damai sejahtera, saudara, berarti itu pekerjaan iblis. Sama seperti anak ini, dia hidup dalam penderitaan. Karena apa? Iblis memang datang untuk membinasakan dia. Jadi kalau saudara lihat di dalam keluarga ada pertikaian, itu bukan pekerjaan Yesus, saudara. Itu adalah pekerjaan iblis yang mau membuat manusia hidup dalam kebinasaan. Iblis mau manusia hidupnya hancur, saudara. Iblis mau manusia hidup dalam ketidaktenangan. Iblis mau kita membenci satu dengan yang lainnya. Iblis mau kita seperti orang yang hidup di dalam penjara sehingga kita tidak bebas menjalani kehidupan yang sebenarnya Yesus berikan bagi kita untuk kita jalani dengan damai sejahtera. Iblis mau saudara kita terbelenggu dengan dosa. Iblis mau kita hidup dengan rasa bersalah yang terus menduduk kita, saudara. Itu fakta yang pertama kita harus lihat. Pekerjaan iblis selalu mau membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi bagi saudara yang hari ini terpikir, saudara, untuk bekerja sama dengan iblis, untuk mungkin mencari pertolongan kepada apa? Kepada dukun, ini sering dikatakan, kepada yang dikatakan orang-orang pintar. Saudara, mereka adalah hamba iblis. Bagi saudara yang terpikirkan untuk melakukan hal ini, hari ini harus bertobat. Karena apa, saudara? Selalu tujuan iblis untuk membinasakan. Saudara boleh baca di dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat yang menuliskan bahwa tujuan iblis untuk memulihkan kehidupan manusia. Tidak ada, saudara. Sekali lagi selalu bertujuan untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat saudara di ayat yang ke-25 dan juga ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-27. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Fakta yang kedua, ketika Yesus datang, pekerjaan Yesus atau tujuan Yesus, saudara, selalu mau memulihkan keadaan manusia. Apapun keadaan saudara hari ini,
Dengar baik saudara, Yesus peduli dengan apa yang sementara saudara hadapi. Yesus peduli dengan apa yang sementara saudara alami. Yesus peduli dengan keadaanmu. Yesus peduli dengan situasi yang membuat saudara ada di dalam kesesakan. Yesus peduli saudara ketika orang lain meninggalkan kita. Ketika orang lain tidak peduli dengan apa yang kita alami. Kita merasa seorang diri. Kita merasa bahwa kita berjuang seorang diri. Kita merasa bahwa kita yang bertahan seorang diri. Tapi hari ini, malam hari ini dengar baik saudara, saya mau mengingatkan bagi saudara, Yesus peduli dengan keadaan saudara. Sebagaimana Yesus peduli dengan keadaan anak ini saudara, hal yang sama Yesus peduli dengan keadaanmu. Sehingga fakta yang kedua, Yesus datang untuk memulihkan kita. Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita. Mungkin saudara berkata, saya masih hidup. Mungkin secara fisik saudara, kita bisa berkata kita fisik masih berjalan. Tapi apakah ketika kita menjalani kehidupan ini, adakah kita menjalaninya dengan damai sejahtera? Adakah saudara kita menjalani kehidupan kita dengan sukacita? Adakah kita menjalani kehidupan kita dengan kasih yang kita alami dari Yesus? Kalau tidak saudara, hari ini kita harus sadar bahwa kita harus datang kepada Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada pemulihan. Bagi setiap mereka yang percaya mau datang kepada Yesus. Karena sekali lagi Yesus datang untuk memulihkan keadaan kita. Saudara, apa yang pernah kita berikan kepada Yesus, baik kehidupan kita, baik anak-anak kita, suami atau istri saudara, keluarga saudara, harta benda yang saudara miliki, segala sesuatu yang kita berikan, yang kita taruh di tangan Yesus, tidak akan pernah hancur. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita taruh di tangan Yesus tidak akan pernah hancur saudara, tapi Yesus akan memulihkannya, bahkan Yesus akan melipat gandakannya. Kan di tangan Yesus segala sesuatu itu pasti dipulihkan. Saudara harus mengingat hal ini. Yesus selalu memperdulikan keadaanmu. Kalaupun hari ini saudara mulai lelah untuk berjuang. Kalaupun hari ini mulai terpikir kepada saudara untuk menyerah. Mungkin ada yang sudah mau mencoba untuk bunuh diri. Karena merasa tidak sanggup. Tapi sekali lagi saudara, Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita semua orang yang percaya. Kita yang percaya kepada Dia. Kita yang siang malam berseru kepada Yesus. Kita yang meminta pertolongan kepada Yesus. Kita yang mengandalkan Yesus. Selalu ada yang namanya pertolongan. Ada pertolongan bagi mereka yang percaya. Ada mujizat bagi mereka yang percaya. Ada jalan yang akan terbuka bagi mereka yang percaya. Akan selalu ada cahaya bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara merasa saudara di dalam kegelapan, tapi Yesus yang adalah terang ada bagi saudara malam hari ini. Tinggal bagaimana saudara kita meresponi firman Tuhan yang saudara dengan hari ini. Adakah saudara mau percaya? Adakah saudara mau percaya bahwa apa yang saudara taruh di tangan Yesus itu akan dipulihkan? Kalau saudara percaya, firman Tuhan menjanjikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, bagi kita yang datang kepada Yesus, bagi kita yang menyerahkan hidup kita kepada Yesus, tidak ada yang mustahil saudara. Saudara yang bergumul dengan sakit penyakit, saudara yang bergumul dengan apapun itu yang membuat saudara hidup tidak dalam damai sejahtera. Mari bawa hidupmu kepada Yesus. Dekatkan dirimu kepada Yesus. Jangan menjauh dari Yesus, saudara. Jangan membuat diri kita ini jauh dari Yesus. Tapi dekatkan terus diri kita. Semakin kita merasa tidak tenang dalam hidup ini, maka itu adalah tanda bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Yesus. Semakin kita merasa bahwa jalan kita tertutup, maka sebenarnya itu adalah signal bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Kita merasa mungkin terjepit dengan keadaan saudara, itu adalah tanda bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, mungkin ada saudara yang sudah berpuasa, doa dan puasa sudah sekian lama, tapi masih saja belum melihat pertolongan dari Tuhan. Bahkan mungkin saudara melihat keadaan justru semakin sulit. Sebenarnya saudara, semakin sulit keadaan saudara, semakin saudara merasa kesehatan saudara semakin memburuk, itu adalah tanda bagi kita semua untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Namun sayangnya banyak orang yang memilih jalan yang salah. Sebab apa saudara? Ketika mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, dan karena mengukur waktu dan cara Tuhan untuk menolong, akhirnya mereka mulai mundur.
Padahal saudara, ketika kita semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan, iman kita semakin diperdalam dan diperkuat oleh Tuhan. Sehingga apa? Ketika satu saat nanti kita mengalami situasi yang bahkan lebih sulit saudara, itu tidak akan membuat kita mundur, tidak akan membuat kita meninggalkan Yesus, tapi akan membuat kita semakin kuat di dalam Yesus. Sebab apa saudara? Kita yang telah mengalami pertolongan Tuhan, kita akan berkata, kalau dahulu aku melihat pertolongan Tuhan, kalau dahulu aku melihat Tuhan membuka jalan bagiku, kalau dahulu aku mengalami mujizat Tuhan, aku percaya hari ini juga situasi yang aku alami, Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti memberikan pertolongan, Tuhan pasti memberikan mujizat padaku. Tinggal dari waktu dan caranya Tuhan saudara, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu pasti nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab banyak memberikan contoh saudara. Yesus digerakkan oleh belas kasihannya. Ketika Yesus melihat ibu mertua Petrus yang sakit, dia menyembuhkannya. Ketika Yesus melihat ada perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, Yesus menyembuhkan perempuan tersebut. Ketika 10 orang kusta datang kepada Yesus, Yesus menyembuhkan mereka. Bahkan ketika Sakeus datang hanya untuk melihat Yesus pada waktu itu, Yesus buka jalan saudara. Karena apa? Ketika kita datang pada Yesus, Yesus pasti memberikan kita kehidupan. Amin. Kehidupan bagi kita yang percaya. Saudara, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tulus dengan kita umat manusia. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak punya agenda yang tersembunyi bagi kita umat manusia. Ketika Yesus datang untuk menghampiri kita saudara, ketika Yesus datang mengetok pintu hati kita, baik itu melalui sakit penyakit, baik itu melalui masalah, tidak pernah ada niat terselubung di dalam hati Yesus. Karena satu tujuan Yesus, untuk membuat kita hidup di dalam pemulihan, untuk membuat kita hidup di dalam damai sejahtera yang memang sudah Yesus sediakan bagi saya dan juga bagi saudara. Itu fakta yang kedua saudara. Ingat baik, yang pertama, iblis datang selalu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang kedua, Yesus datang bertujuan untuk memulihkan keadaan kita. Dan fakta yang ketiga, kita lihat saudara di ayatnya yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Fakta yang ketiga saudara yang kasih oleh Tuhan, mujizat terjadi bagi mereka yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya saudara. Apa yang Tuhan minta dari kita? Yaitu kepercayaan kita. Apa yang Yesus minta dari kita? Yaitu iman kita saudara. Bertahun-tahun kita bergumul saudara. Ini waktunya bagi kita untuk terus percaya kepada Yesus. Karena apa? Ketidakpercayaan menghalangi mujizat Tuhan. Ketika kita tidak percaya akan Yesus, saudara, itu menghalangi kita mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita tidak percaya Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit kita, itu menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Bukan karena kuasa Tuhan itu terbatas, tidak saudara. Karena apa? Ketidakpercayaan kita lah yang membuat kuasa Tuhan itu tidak nyata dengan sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Percayalah sungguh-sungguh kepada Yesus. Ketika ayah anak ini melihat anaknya menderita saudara, dia datang kepada Yesus. Yesus mengingatkan kepada dia, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Walaupun hari ini saudara kita belum melihat pertolongan Tuhan. Walaupun hari ini saudara kita belum melihat sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini saudara kita belum melihat Tuhan membuka jalan bagi kita. Walaupun hari ini saudara kita melihat jalan itu masih tertutup. Walaupun hari ini kita masih belum melihat mujizat Tuhan. Tapi tetaplah percaya karena Yesus berjanji bagi mereka yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah pertanyaannya saudara, sudahkah engkau percaya hari ini? Mungkin saudara berkata, aku percaya setahun yang lalu. Tapi terlalu lama Yesus memberikan pertolongan, itu membuat aku mundur. Aku percaya seminggu yang lalu, tapi Yesus tidak kunjung memberikan aku pertolongan. Aku percaya kemarin kepada Yesus, tapi ternyata keadaannya bukannya semakin membaik, tapi semakin memburuk. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa
Ketika keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sebenarnya di situ adalah tanda bahwa Yesus mau iman kita semakin dalam dan semakin kuat di dalam Dia. Supaya apa? Iman kita, percaya kita saudara, bukan terjadi ketika kita melihat sesuatu terjadi. Karena iman percaya bukan kepada apa yang kelihatan saudara, tapi apa yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus. Tapi Dia memberikan jaminan kepada kita, yaitu pribadi Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong. Dia menghibur kita saudara. Ketika sulit bagi kita untuk percaya, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan, tetaplah percaya karena pasti ada pertolongan Tuhan. Ketika kita mulai mempertanyakan pertolongan Tuhan, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan, untuk tetap percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya Yesus, bukan pada waktu kita dan bukan juga cara kita saudara. Saudara sudah sering mendengar tentang hal ini. Cara dan waktu Tuhan seringkali berbeda dengan cara dan waktunya kita manusia. Tapi sekali lagi saudara, tujuan Yesus selalu mau datang untuk memulihkan keadaan kita. Tidak seperti iblis, ini perbandingan yang sangat besar dan sangat jelas yang bisa kita lihat saudara. Untuk itu, kalau kita mundur hari ini saudara, berarti kita ada di posisi yang kita tidak percaya kepada Yesus. Kita mulai meragukan Yesus. Tapi kalau kita tetap percaya walaupun sulit saudara, segala sesuatu akan diperhitungkan oleh Yesus. Untuk itu hari ini tindakan apa yang harus kita lakukan tadi di ayat pokok kita. Kembali saudara, kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-107. Ketika kita belum melihat pertolongan Tuhan, ketika jalan itu belum terbuka saudara, apa yang harus kita lakukan? Ayatnya yang ke-19, Mazmur 107, ayatnya yang ke-19 saudara lihat. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Saudara, di sini firman Tuhan tidak menuliskan maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kegembiraan mereka, tidak saudara, tapi dituliskan dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ketika hidup kita terasa semakin sesak, ketika hidup kita terasa semakin sulit, ketika kehidupan kita terasa semakin berat, apa yang harus kita lakukan saudara? Yang pertama, kita harus memilih berseru-serulah kepada Tuhan. Berseru dan terus meminta pertolongan kepada Yesus. Kalau saudara yang ikut di hari Sabtu, saudara, di situ sudah disampaikan bahwa teruslah minta kepada Yesus. Karena kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita meminta pemulihan. Pemulihan itu adalah kehendak Tuhan. Kita meminta Tuhan memulihkan hidup kita. Kita meminta Tuhan memulihkan kesehatan kita. Kita meminta Tuhan memulihkan keluarga kita, itu sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk meminta dan berseru kepada Tuhan. Walaupun sulit saudara, walaupun saudara sudah mulai kehabisan tenaga untuk berdoa mungkin saudara. Saudara mulai kehabisan alasan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tapi tetaplah berseru kepada Yesus. Karena apa saudara? Ketika dalam kesesakan kita terus berseru kepada Yesus, yang pertama yang Yesus lakukan adalah diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara tahu, ketika kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, mungkin masalah kita belum langsung selesai, mungkin sakit penyakit kita belum langsung sembuh, tapi yang pertama yang Yesus lakukan dalam diri kita adalah Yesus menyelamatkan kita dari kecemasan. Artinya saudara, ketika kita berdoa, merendahkan diri, meminta pertolongan kepada Yesus, yang pertama Dia mencurahkan damai sejahtera. Supaya apa? Kita tidak hidup dalam kecemasan, kita tidak hidup di dalam ketakutan, kita tidak hidup dalam keraguan-raguan, tapi kita hidup dalam iman yang penuh kepada Yesus Kristus. Kita hidup di dalam ketenangan, kita hidup di dalam jaminan penuh bahwa Yesusku sanggup menjawab setiap doa-doaku. Untuk itu yang pertama saudara, ketika kita bersoru artinya kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan.
doa membuat kecemasan itu hilang, saudara. Jangan berhenti berdoa hari ini. Hanya karena kita belum menerima jawaban doa. Hanya karena kita belum melihat jalan itu terbuka. Bukan berarti itu membuat kita untuk berhenti berdoa. Dan ayat yang ke-20, saudara, di situ firman Tuhan dituliskan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, ketika hati kita ini sudah tenang, ketika kecemasan itu sudah dihilangkan oleh Yesus, apa yang kemudian Yesus sampaikan kepada kita? Dia mengingatkan kembali kepada kita firman-Nya. Dia mengingatkan kembali kepada kita janji-janjinya. Dia mengingatkan kembali kepada kita apa yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan. Dia mengingatkan kembali kepada kita tokoh-tokoh Alkitab yang telah menerima pertolongan Tuhan. Dia mengingatkan kembali kepada kita mujizat-mujizat dahulu yang sudah kita alami. Dia mengingatkan kembali kepada kita, saudara, bahwa Dia Yesus yang sanggup memberikan pertolongan. Ketika apa? Ayat 19 tadi katakan, ketika kita berseru. Saat kita berseru, kecemasan itu dihilangkan. Dan ketika kita sudah tenang, saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan. Terkadang, saudara, kecemasan itu membuat kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Kecemasan membuat kita melupakan akan firman Tuhan. Kecemasan membuat kita lupa akan janji pemulihan dari Tuhan. Kecemasan membuat kita lupa bahwa kita punya Yesus yang besar, yang punya kuasa yang besar, yang sanggup membangkitkan orang mati, yang sanggup mencelikkan mata yang buta, yang sanggup membuka telinga yang tertutup, yang sanggup membuat orang yang lumpuh berjalan, yang sanggup membuat orang yang 10 kusta mereka ditahirkan, saudara. Karena apa? Kecemasan itu sebabnya Yesus mau ketika kita cemas, saudara, kita datang untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, kecemasan itu diangkat oleh Tuhan, diganti dengan damai sejahtera. Dan di waktu itulah, saudara, kita sanggup mendengar suara Tuhan. Kita sanggup mendengar penghiburan daripada Tuhan. Iblis mau kita hidup dalam kecemasan. Karena apa? Semakin kita cemas, semakin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi semakin kita tenang di bawah, duduk di bawah kaki Yesus, saudara, maka semakin kita bisa dan mampu mendengar suara Tuhan. Dan sehingga, saudara, ketika kita sedang mendengarkan suara Tuhan, kita hidup di dalam ketenangan, kita melihat di situ datanglah pertolongan dari Yesus. Karena apa? Firman Tuhan katakan, diluputkannya mereka dari liang kubur, disembuhkannya mereka. Saudara, sekali lagi, Yesus peduli dengan keadaanmu dan semua kita membutuhkan kesembuhan, semua kita membutuhkan mujizat. Yesus mau mengadakan mujizat atas kehidupan saudara. Yesus mau memulihkan kehidupan saudara. Pengorbanan Yesus, saudara, bertujuan untuk memulihkan kita. Dia mati agar kita hidup. Dia bangkit agar kita tetap percaya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali menjemput kita, orang yang percaya. Ada mujizat bagi mereka yang percaya. Hari ini saudara yang masih ragu, saudara yang mulai mundur, saudara yang mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Yesus, mari saudara kembali datang kepada Tuhan. Kami akan berdoa bagi saudara supaya kita semua mengalami pemulihan, supaya kita tetap percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang sanggup. Saat ku tak melihat jalan Tuhan,